Jadi saya tidak ada rasa shock atau gimana ya, culture shock, tapi saya weather shock ya. Weather shock itu ya cuaca. Suami sudah pulang. Halo Dali, wie geht's? Wie geht's es dir? Ya, immer her video, kein problem. Langsung mereka itu di depan orang-orang waktu makan ataupun di restoran, mereka langsung pakai tisu gitu. Nah itu mereka anggap lebih bagus daripada kita nggak keluarin tapi kita hiho gitu. Ini aku bikin teh merah karena kadang aku juga bikin green tea ya, tapi ini udah kesorean ya, saya nggak berani minum green tea karena ada kafeinnya dan nggak bisa tidur. Ya snack dulu ya, buka lampu. Ini baru jam 4.30, sudah gelap. Tapi itu karena matahari baru terbenam ya, jadi mulai gelap. Ya biasa saya sore-sore ya makan snack. Ini teh merah organik. Strawberry pakai madu. Ini coklat isinya cherry. Rasa alkohol. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali bersama Monica di Jerman. Bagi yang belum kenal saya bernama Monica, hidup di Jerman. Jadi kalau Anda baru saja mampir di channel saya, silahkan di-subscribe, juga diberikan like ya. Saat video belum mulai dinontonnya itu klik dulu like-nya karena banyak pengalaman saya ya. Kadang kita nonton terus kita lupa habis videonya udah selesai, kita lupa sama beri like-nya. Jadi kita klik like-nya dulu karena like-nya itu sangat penting ya. Nah, dan juga diberi komentar dan juga dibagikan. Dan kalau Anda belum subscribe, di-subscribe ya. Jadi hari ini videonya santai-santai aja. Saya sambil menikmati snack sore saya sambil ngobrol dengan teman-teman. Karena saya sudah memproduksi lumayan banyak ya video masak-masak, video bersih-bersih, juga video jalan-jalan saya di seputar Jerman ya. Saya tidak tahu teman-teman yang sudah subscribe itu senang dengan video saya enggak ya. Karena tidak banyak yang berkomentar ya. Dan hari ini saya coba tidak mau bikin video lagi, tidak mau bikin video masak-masak atau bersih-bersih atau jalan-jalan, tapi saya duduk makan snack sambil ngobrol dengan teman-teman sekalian ya. Jadi hari ini saya ingin berbagi perbedaan antara kebiasaan, kultur, etika, juga penampilan orang Jerman dengan orang Indonesia. Oke, ikutin terus ya video saya. Ini saya makan sambil ngobrol ya kita ya. Hari ini saya mau berbagi
eh, perbedaan kultur ya orang Indonesia dengan orang Jerman. Bagi saya personal ya, saya tidak tahu dengan orang lain, tapi kalau saya pribadi ya mungkin karena saya itu eh, juga keturunan Chinese ya, tapi lahir di Indonesia dan juga tidak lama tinggal di Indonesia, hampir lebih dari separuh hidupku itu tinggal di luar negeri. Jadi hmm, perbedaan kultur itu buat saya pribadi tidak begitu besar ya antara Jerman dengan saya. Nah, karena saya kan lama di Singapura ya, jadi orang Singapura itu juga orang yang sangat open minded ya. Mereka itu juga walaupun mayoritas orang Chinese ya di sana, tapi pikiran mereka itu sudah beda dengan orang Chinese-nya Indonesia. Ya, jadi sedikit banyak ya, lebih banyak saya terpengaruh juga sih. Walaupun di sana ada eh, apa ada suku Melayu, ada India juga ya. Jadi ada Eurasian ya. Eurasian itu ya orang yang campuran orang Barat. Terus ada satu macam lagi ya orang Singapura Chinese, tapi mereka sudah tidak bisa berbahasa Mandarin. Mereka itu bisa berbahasa Melayu, tapi mereka itu Chinese, itu namanya Nyonya. Jadi orang keturunan Nyonya ya. Jadi eh, sepertinya itu keturunan yang sama dengan nenek saya yang di pihak mama. Nah, nenek saya yang di pihak mama itu keturunan Nyonya yang pakai sarung ya, yang pakai baju kayak semacam kebaya gitu ya, terus pakai sarung. Nah, jadi eh, kebetulan waktu saya tinggal di Singapura ya, hmm, saya ya karena saya kan Chinese ya, otomatis saya ya komunitasnya orang Chinese juga ya. Ada teman-teman Melayu, India, 2-3 orang gitulah yang waktu kuliah. Nah, jadi mereka itu sangat terbuka dan mereka itu cuek bebek orangnya ya, dan mereka tidak terlalu mengurusin urusan orang lain gitu. Jadi lebih lebih ini ya, lebih seperti orang barat gitulah. Jadi sama dengan di Jerman ya. Di Jerman itu orang nggak terlalu peduli sama gimana penampilan orang gitu loh. Sama dengan Singapura. Jadi agak sedikit berbeda dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu mereka lebih cenderung eh, mengutamakan penampilan ya, appearance ya. Appearance itu kayak penampilan luar gitu. Jadi orang Singapura kalau tinggal di Jerman, kulturnya itu nggak terlalu banyak berbeda, cuman di makanan saja. Makanan sama cuaca itu lebih besar. Tapi kalau soal personality ya, itu kayaknya sama. Jadi saya tidak ada rasa shock atau gimana ya, culture shock, tapi saya weather shock ya. Weather shock itu ya cuaca. Nah, jadi orang Singapura kalau saya perbandingkan, jadi saya tidak bisa mengambil saya sendiri sebagai orang Indonesia karena saya tidak murni ya menurut saya ya. Jadi susah untuk membandingkannya. Tapi eh, walaupun demikian, saya masih ya kalau dibilang bukan orang Indonesia, saya nggak mau dibilang gitu karena saya sangat suka dengan makanan Indonesia. Karena makanan itu sangat penting. Makanan itu sangat erat hubungannya dengan kultur, dengan tanah air kan, dengan negara ya di mana saya lahir. Saya juga tidak mau kalau ada orang lain mengatakan bahwa Indonesia itu jelek gimana-gimana, saya bela mati-matian juga. Nah, ini ada sedikit konflik ya di dalam pribadi saya sendiri. Nah, suami sudah pulang. Halo Dali, wie geht's? Wie geht's es dir? Ja, ich mache Video, kein Problem, du kannst sprechen. Du kannst mit mir reden.
Jadi ya di Singapura ya, kita berteman ya. Walaupun sudah beberapa tahun, kalau kita nggak diundang ke rumahnya, kita nggak bisa sembarangan bertandang ke rumah mereka. Jadi kita harus diundang dulu ya, diundang baru baru kita merasa leluasa untuk ke rumah dia. Kalau enggak seperti Indonesia ya. Kita bisa tiba-tiba bertandang ke rumah orang, nggak bisa. Di sini nggak bisa, walaupun tetangga juga nggak bisa. Sama dengan di Jerman. Di Jerman juga begitu. Walaupun tetangga, kalau kita tidak diundang, kita nggak bisa sembarang visit ya, sembarang bertamu gitu loh. Begini. Tapi ya kalau kita bertamu ya di rumahnya orang Singapura sama orang Jerman itu hampir sama. Kalau mereka mengundang kita, mereka serius. Mereka itu mempersiapkan sebagus mungkin yang mereka bisa gitu. Sama dengan di Jerman, kita ditanyain mau minum apa, mau minum dingin atau panas, atau mau minum soft drinks atau apa dan sebagainya. Terus nanti mereka akan kasih tahu jam berapa. Jadi kalau jamnya makan siang, mereka akan bertanya kepada kita kalau mereka mau mengundang kita makan siang atau mau makan malam, kita akan ditanyain apa saja yang kita tidak suka dan apa saja yang kita suka. Begini, sama dengan di Jerman. Mungkin ya tidak semua orang Indonesia yang seperti saya gambarkan ya. Mungkin ada juga yang begitu ya. Ada juga yang begitu, mereka akan bertanya atau kalau udah diundang baru kita boleh datang gitu loh. Saya tidak tahu karena sudah lama nggak tinggal di Indonesia. Dan saya banyak istilah-istilah bahasa Indonesia yang baru ya. Saya tidak ngerti, makanya kadang-kadang nggak nyambung kalau ada teman Indonesia yang chat di WA atau chat di Instagram ya. Saya kadang nggak nyambung, nggak ngerti mereka bilang apa gitu loh. Kadang saya tanya, kadang saya ya lewatin aja gitu. Terus ya kalau soal berpakaiannya ini tadi kan saya bilang yang soal kultur ya, sebagian kecil ya itu kultur. Halo, Hallo, wie grüß Gott. geht's es dir? Mir geht's gut. Grüß Gott. Hallo, Halo, nimm das mal mit. ja, du kannst machen. Ich habe mal halbe gerade. Okay, Ich habe halbe. danke. Nah, kalau soal berpakaiannya, orang Singapura itu sederhana berpakaian. Begitu juga makeup kalau untuk yang cewek ya. Nah, mereka itu tidak banyak makeup. Menurut saya malah nggak makeup ya orang Singapura. Kecuali kalau ada pesta yang spesial ya, mereka itu makeup juga makeup tipis saja. Sama dengan di Jerman. Makanya kalau ada sebagian orang Indonesia yang sangat fashionable ya, sangat fashion, mereka itu kaget lihat orang Singapura itu ke bank ya, mereka itu bisa pakai sandal jepit, bisa pakai celana pendek, kaos oblong, udah mereka ke bank gitu loh. Apalagi ke mall ya, mereka itu tujuannya mau beli barang, jadi bukan untuk jalan-jalan ya, jadi mereka itu pakai sebebas mereka. Nah, jadi celana jean pendek, kaos oblong udah pergi. Nah, kecuali ada pesta yang spesial ya, baru mereka pakai pesta yang spesial gitu loh. Sama dengan di Jerman. Kalau di Jerman lebih parah lagi karena cuacanya itu kan dingin. Jadi kita kebanyakan dingin terus karena walaupun musim panas ya tetap anginnya itu dingin. Jadi kita selalu bawa satu ini ya, satu helai selendang atau kita pakai sweater ya yang tipis. Walau itu musim panas loh. Nah sisanya itu udah dingin semua ya terpaksa kita selalu keluar masuk ya pakai jeans ya, pakai celana panjang, mana ada yang pakai rok, wah kedinginan lah pakai rok ya. Nah pakai jaket tebal-tebal begitu. Jadi untuk hal berpakaian ini totally sama sekali berbeda dengan Indonesia ya fashionnya ya. Nah kalau yang cowok mereka itu ya sama juga pakai jeans, pakai kaos oblong atau
kaos yang lengan panjang, pakai jaket begitu. Kalau summer baru mereka pakai celana pendek. Nah, di sini di Jerman beda dengan orang Indonesia ataupun orang Singapura ya. Orang Jerman di dalam rumah tetap pakai kaos kaki. Nah, saya juga sudah kebiasaan, saya selalu pakai kaos kaki. Nah, karena dingin ya, karena lantainya itu kalau kita injak itu dingin. Nah, setelah pakai kaos kaki kita pakai sandal lagi, makanya sering ada cerita-cerita lucu ya kalau untuk orang Jerman. Jadi dia pakai walaupun musim panas kita tetap di rumah tetap pakai sandal, pakai kaos kaki tipis, tetap itu. Jadi sudah modelnya orang Jerman itu ya. Kalau saya lihat orang Jerman kalau soal sandal dan kaos kaki ini sama dengan orang Korea. Ya, orang Korea juga begitu. Nah, jadi kalau yang cowok ya, orang Jerman cowok, mereka bisa pakai kalau mereka ke Oktoberfest atau ada pesta apa ya, mereka bisa loh pakai celana pendek, tapi di atasnya itu atasannya mereka pakai kemeja, udah itu pakai dasi lagi, lucu kan. Tapi memang begitu, bukan orang Jerman saja ya, saya lihat di sebagian besar ya di Eropa itu begitu cowok-cowoknya. Ini soal pakaian ya. Apalagi yang mau saya bagikan ya, kebiasaannya. Kebiasaan yang tidak boleh, biasanya kita tahu kita tidak mau melanggar ya, yaitu kebiasaan di meja makan ya. Nah, ini berbeda dengan kita orang Asia ya. Saya mengatakan secara umum ya. Jadi kalau apalagi di Indonesia ya, jadi seperti ini ada kebiasaan jelek ya yang kita nggak tahu, tapi di negara kita boleh, tapi di Jerman nggak boleh. Nah itu soal ini loh, kalau hidung kita alergi atau kita ada ingusan gitu ya. Jadi mungkin cuaca dingin atau kita makan cabai kepedasan ya, kan kita sering begini gitu, nggak boleh. Di Jerman itu dianggap tidak sopan, itu sangat tidak sopan, lucu kan. Jadi mereka itu justru nggak apa-apa kalau ada ingus yang mau keluarin saja, nggak usah ke toilet. Terus saya terus celoteh sama suami. Nah itu nggak boleh di tempat kita. Di Asia sebagian besar, di Singapura juga, di Indonesia juga. Langsung mereka itu di depan orang-orang waktu makan ataupun di restoran mereka langsung pakai tisu gitu. Nah itu mereka anggap lebih bagus daripada kita nggak keluarin tapi kita hiho gitu. Nah nggak boleh. Nah mereka merasa jijik gitu loh. Nah mereka tidak sungkan-sungkannya langsung ngambil tisu kasih ke orang yang hiho itu loh, langsung dikasih. Saya pernah di kelas, saya belum tahu waktu itu baru datang ya. Baru datang ke Jerman, terus saya ada ambil kursus fotografi, kursus kamera ya, memotret. Nah, waktu itu kan musim gugur ya, kan dingin sekali. Itu waktu musim gugurnya yang paling dingin itu memuncak ya, kan dingin sekali ya. Jadi saya mungkin kedinginan ya, jadi alergi, terus hidung saya basah. Jadi di kelas kan sambil dengar itu saya sambil gini, gurunya udah beberapa kali dengar liatin saya masih belum ngerti maksud dia. Nah akhirnya dia nggak tahan, dia bilang bersihin dulu hidungnya. Mereka itu nggak suka dengar suara kayak gitu. Bagi mereka itu sangat tidak sopan. Lucu kan, bertolak belakang dengan kita kan. Nah kalau kita nggak boleh di meja makan itu kita langsung gitu, nggak boleh, itu sangat tidak sopan bagi kita. Kita harus ke belakang atau ke kamar mandi, atau kita harus agak jauh lah gitu, atau keluar dari ruangan. Benar nggak teman-teman? Atau saya salah? Ini salah satunya ya. Nanti saya sambung lagi ya.
Ini yang bisa saya ingat ya. Ada lagi, ini juga termasuk sopan santun di kalangan orang Jerman yang kalau bisa kita jangan lakukan ya, yaitu waktu kita lagi ada satu grup, kita lagi bicara-bicara lah, ada 3-4 orang atau 5 orang bicara-bicara, mungkin si A lagi bicara, terus si C motong gitu loh. Si C karena saking asiknya dia pengen keluarkan idenya. Bagi orang Jerman sopan santun seperti ini sudah dari kecil sudah diajarin. Tidak akan bakal terjadi di kalangan orang Jerman. Jadi bagi mereka ini adalah hal yang sangat sensitif yang sangat tidak boleh terjadi. Nah, memotong pembicaraan orang. Tunggu sampai orang si A ini udah bicara selesai, baru kita boleh mulai. Atau ada yang penting kita boleh bilang excuse me, bahasa Inggris excuse me, sorry ya saya potong sebentar. Kalau benar-benar urgent ya, begini nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh langsung potong. Itu bagi mereka ya sangat tidak sopan. Saya kira di kultur bangsa-bangsa lain juga begitu, tapi tidak sekentara yang saya lihat di orang Jerman. Mereka bisa langsung tidak suka loh. Mereka langsung bisa nyelutuk, jangan potong pembicaraan saya. Kamu boleh tunggu nggak? Mereka langsung bilang begitu. Jadi orang Jerman itu sangat direct ya. Mereka itu sangat langsung. Mereka itu orang yang tidak bisa pura-pura ya. Nah itu ada bagusnya juga ada jeleknya. Nah, kalau jeleknya itu orang kira mereka itu kasar ya, tapi sebenarnya bukan. Mereka itu sangat direct. Seperti saya kan sudah 7 tahun lebih di Jerman ya. Saya ya lumayan lah, saya sudah punya banyak teman-teman Jerman. Jadi saya tahu. Nah sekarang saya lebih banyak teman Jerman daripada teman internasional. Nah jadi mereka itu kalau sudah dekat ya mereka itu tidak sungkan. Nah seperti pernah ya saya kan kerja ya waktu di kota lain itu kan saya kerja di sekolah. Nah itu staff yang lain sama itu asisten manajernya itu. Nah, mereka waktu kita lagi makan siang kan ada pause ya, ada jam minum kopi, ada jam makan siang. Nah kita duduk sama-sama makan ya. Nah, jadi mereka itu senang kalau saya sering bicara bahasa Jerman ya, sering menggunakan bahasa Jerman. Nah, di sini mereka nggak sungkan. Mereka langsung koreksi kalau kamu salah. Nah, jadi kalau saya salah ngomongnya atau gramatikanya salah, mereka nggak sungkan, mereka langsung memperbaikinya. Nah, yang di sini saya suka sekali kalau orang Jerman begitu. Jadi kita tahu maunya mereka itu apa. Jadi untuk kebaikan kita itu mereka tidak sungkan-sungkan. Itu saya suka. Apalagi ya. Kelihatannya ada orang yang berespons ya, orang Jerman itu seperti orang kaku ya, orang yang tidak ramah gitu loh. Sebenarnya enggak. Mereka itu kalau sama orang yang belum kenal atau sama orang asing ya mereka tentu saja menjaga, mereka sangat protektif, mereka sangat konservatif ya. Nah, berteman aja kalau enggak beberapa tahun mereka enggak bakal kasih ke Anda nomor teleponnya. Jadi kita harus hati-hati kalau di Jerman ya. Kita jangan langsung minta nomor telepon orang, itu sangat tidak sopan. Nah, karena saya sudah di Singapura ya, sudah lama, jadi saya tahu etika ini karena orang Singapura juga begitu. Jadi karena orang Indonesia sangat terlalu ramah ya, jadi mereka itu biasanya ya langsung minta nomor telepon. Kalau baru kenalan nggak beberapa menit sudah minta telepon ya, nomor telepon. Nah udah itu terus mau datang ke rumah orang gitu loh. Kalau orang Indonesia ya, jadi agak beda sedikit lah. Bukan tidak baik begitu, ada baiknya juga ada jeleknya ya. Nanti
kalau baru pertama kali berteman, jadi orang takut gitu loh, orang kaget. Nah, jadi seperti saya berteman dengan orang Jerman, saya tidak pernah minta nomor telepon mereka. Nah, kalau mereka sudah senang lihat kita punya interest ya, kita punya keinginan berteman dengan mereka, mereka juga merasa kita ini orang-orang baik, orang yang jujur, orang yang pokoknya orang yang tidak sembarangan. Nggak usah khawatir, mereka bisa kasih sendiri nomor teleponnya. Jadi saya ada beberapa teman Jerman, mereka yang kasih otomatis, saya tidak pernah minta. Nah, waktu mereka kasih, mereka langsung minta nomor telepon saya. Nah, itu berarti dia sudah suka sama Anda. Kalau dia sudah minta nomor telepon Anda, berarti dia sudah suka berteman dengan Anda. Nah, jadi orang Jerman itu bukan orang yang manis mulut ya, manis sekali mulutnya, enggak. Mereka itu apa adanya. Nah, saya lebih suka begitu daripada ramah, kelihatannya ramah gitu ya. Nah, tapi berteman enggak lama. Tapi bagi orang Jerman enggak. Kalau sudah berteman, sudah cocok, itu bisa seumur hidup. Kalau sama orang Jerman. Nah, kira-kira begitu. Jadi bertemannya itu ya friendship-nya itu, persahabatannya itu bisa seumur hidup. Nah, bahkan kalau kita ada keperluan, ada perlu dibantu atau kita ada kesulitan, mereka itu eh, apa? Menanyakan kita perlu dibantu nggak? Dia bisa bantu. Jangan sungkan. Nah, itu sama orang Jerman itu memang begitu. Nah, nah, jadi saya lihat banyak kerabat-kerabatnya orang Jerman atau kolega-kolega ya, kalau ada temannya atau koleganya yang pindah rumah, mereka tanya mau dibantu nggak? Saya ada mobil gede, saya ada mobil sambungan yang di belakangnya yang anhänger itu ya, namanya anhänger. Boleh dipinjam atau saya bisa kalau hari Sabtu atau hari Minggu sampai jam berapa saya bisa bantu. Teleponnya kalau perlu bantuan. Nah gitu orang Jerman. Nah, kalau bertetangga juga tidak sulit sama orang Jermannya. Kalau kita sudah keluar masuk, sudah ketemu, sudah sering ketemunya, orang Jerman itu bagusnya begitu. Mereka itu kalau ketemu orang ya, walaupun orang asing nggak kenal, tetap mereka itu menyapa halo. Nah, halo itu berarti menunjukkan bahwa dia itu orang-orang baik lah. Artinya tidak sombong lah. Jadi kita juga say halo. Tapi kalau udah sering ketemu, sudah ada pembicaraan dengan tetangga ya. Nanti kurun beberapa tahun kita sudah bisa jadi teman. Nah, jadi tergantung kita itu bagaimana pembawaan diri kita itu. Nah, jadi kalau kita perlu bantuan, umpamanya kita mau berlibur ya. Nah, kalau sudah lama bertetangga, kita bisa minta bantuan dia untuk menitipkan kucing kita, anjing kita, atau meminta dia ya untuk membantu menyiramin tanaman kita. Kita kasih kunci gitu loh. Di Jerman bisa begitu. Nah, itu ada bagusnya di Jerman. Karena ini ya saya bicara cukup lama, sudah jam mau bikin makan malam ya, saya mau menyiapkan makan malam. Jadi saya hari ini sharingnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman senang dengan sharing saya hari ini yang tidak begitu penting, tapi lumayan penting juga sebagai pengetahuannya. Jadi nanti lain kali saya bisa sambung sharing hal-hal yang lain. Masih banyak ini, saya tidak mempersiapkan diri mau ngomong apa, jadi saya asal ceplas-ceplos saja. Saya orangnya begitu, saya lebih senang begitu. Jadi saya nggak diikat dengan banyak ikatan gitu loh ya, banyak pemikiran. Jadi nanti saya bisa sambung, mungkin lain kali saya bisa tulis poin-poin pentingnya yang mau saya sharing. Jadi ini hari ini kan hari pertama saya sharing perbedaan antara orang Jerman dengan orang Indonesia ya. Jadi sampai di sini dulu saya sharing. Semoga teman-teman menyukai. Kalau Anda menyukai, kasih jempol ke atas ya. Dan jangan lupa juga di komentar. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe dong. Supaya saya tambah semangat ya. Oke? Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya.
supaya Anda tidak terlewatkan kalau saya ada video yang baru ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dadah.